Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dedi Pakmalasari dengan NIM 24101110. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan tertunda oleh Pak Igede Swasnawa selaku PJMK dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, yang dimana di pertemuan kedua telah membahas mengenai peranan manajemen dan manajer dalam organisasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari kerangka kerja manajemen, yang dimana dalam kerangka kerja manajemen itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Dalam input itu terdapat sumber daya organisasi, yang dimana sumber daya organisasi tersebut termasuk sumber daya fisik atau alam, sumber daya informasi, sumber daya manusia, dan modal sumber daya uang. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada proses. Proses tersebut merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen. Nah, yang dimana fungsi manajemen tersebut ada 4, yaitu yang pertama ada planning atau decision making. Nah, planning atau decision making ini merupakan bagaimana cara kita untuk memplankan atau merencanakan sesuatu hal sebelum melakukan kegiatan. Nah, yang kedua ada organizing. Setelah kita melakukan suatu perencanaan, kita membagi tugas tersebut ke dalam beberapa job. Setelah melakukan organizing, ada actuating. Actuating itu merupakan pelaksanaan dari apa yang telah kita rencanakan dan apa yang telah kita bagi tersebut. Setelah itu yang terakhir ada controlling. Controlling itu merupakan pengawasan. Controlling itu merupakan pengawasan saat semua kegiatan telah dilaksanakan. Nah, yang terakhir yaitu output. Output itu memiliki bagiannya tersendiri, yaitu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen menurut para ahli. Seperti yang kalian lihat, ada banyak sekali para ahli yang menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini saya contohkan satu, yaitu dari Luther Gelig, yang dimana Luther Gelig menjelaskan bahwa ada fungsi manajemen menurut beliau, yaitu ada planning, ada organizing, ada staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Jika kita lihat dan perhatikan secara seksama, pada intinya seluruh fungsi-fungsi manajemen dari para ahli yang disebutkan, yaitu pastinya ada perencanaan, planning, terus ada pengorganisasian, organizing atau pengelompokan. Terus yang ketiga ada actuating, pelaksanaannya itu dapat berupa staffing kah, directing kah, coordinating kah, ataupun reporting. Nah, terus yang terakhir yaitu adanya pengawasan atau controlling. Jadi seluruh fungsi manajemen itu pada intinya ada 4. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen menurut George Terry. Nah, yang dimana George Terry ini menyatakan bahwa ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Nah, planning ini adalah bagaimana penentuan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai yang terbaik. Selanjutnya ada organizing. Organizing itu adalah penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas itu dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada actuating. Actuating ini adalah proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Selanjutnya yang terakhir ada controlling. Controlling ini adalah monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang dimana dalam semua fungsi manajemen tersebut saling berketerkaitan antara timbal balik dan antar fungsi manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setiap fungsi-fungsi dari manajemen tersebut. Yang pertama dimulai dari planning. Planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Yang dimana salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan atau yang disebut dengan decision making.
yang merupakan proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi dalam planning ini kita melakukan perencanaan agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan sebaik-baiknya dan efektif serta efisien. Selanjutnya yaitu ada 4 tahap dasar untuk planning, yaitu yang pertama itu kita harus menetapkan suatu tujuan. Yang kedua, setelah kita menetapkan suatu tujuan, kita harus merumuskan dengan keadaan sekarang. Setelah kita merumuskan dengan keadaan sekarang, kita melakukan tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan yang akan kita lalui saat merencanakan sesuatu. Setelah hal tersebut sudah dilakukan, tahap keempat, baru kita akan melakukan pengembangan kegiatan tersebut, sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dapat kita lakukan setelah kita akan melakukan perencanaan melalui tahap-tahap tersebut. Nah, di tahap 1, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, dapat kita mulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan suatu organisasi ataupun suatu kelompok kerja. Nah, yang kedua yaitu tahap merumuskan keadaan saat ini. Nah, di tahap tersebut kita memerlukan suatu informasi, terutama tentang bagian keuangan ataupun tentang data statistik, yang dimana hal tersebut dapat kita peroleh melalui komunikasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Nah, seperti yang kita ketahui, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu kita identifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Yang dimana hal tersebut kita dapat melakukan berbagai pengembangan alternatif kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan penilaian-penilaian alternatif terbaik dan paling memuaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari perencanaan atau planning tersebut sendiri, yang dimana ada banyak sekali manfaat dari perencanaan. Itu yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Yang kedua yaitu membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi agar lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan organisasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, dapat menghemat waktu, usaha, dan dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan rencana operasional ini. Nah, yang dimana itu kita mulai dari misi, yang dimana misi tersebut menghasilkan suatu tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan organisasi yang ingin kita capai. Selanjutnya yaitu ada, setelah kita menentukan suatu tujuan, pastinya ada rencana strategis, rencana-rencana apa saja yang akan kita lakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, rencana strategis ini ada 2 tahap, yaitu ada rencana sekali pakai dan ada rencana tetap. Nah, yang dimana rencana sekali pakai ini itu pasti kita memerlukan suatu program dan proyek. Nah, di dalam program dan proyek tersebut pasti kita memerlukan anggaran dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu ada rencana tetap. Rencana tetap ini pastinya kita perlukan nanti saat berada di dalam suatu organisasi. Nah, yang dimana rencana tetap ini pastinya memerlukan suatu kebijaksanaan. Setelah kita menentukan suatu kebijaksanaan, kita menentukan prosedur dan metode standar. Adanya prosedur ini agar kita bisa memenuhi syarat-syarat atau tahapan-tahapan yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah menentukan prosedur dan metode standar,
tentunya kita harus membuat suatu peraturan. Yang dimana peraturan tersebut berfungsi agar apapun yang kita lakukan nanti sesuai dengan yang kita inginkan dan tanpa merusak apapun yang tidak seharusnya dirusak. Yang kedua yaitu organizing. Organizing itu disebut juga sebuah pengorganisasian, yaitu merupakan sebuah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Nah, jadi pengorganisasian ini tuh ditentukan setelah kita melakukan sebuah perencanaan. Nah, ada aspek utama proses-proses penyusunan struktur organisasi, yang dimana itu ada dua, yaitu yang pertama ada departementalisasi, pengelompokan kerja, dan yang kedua ada pembagian kerja, yaitu pemerincian tugas pekerjaan dari masing-masing orang yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi? Struktur organisasi itu adalah mekanisme formal yang dimana menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola yang tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang dimana struktur organisasi ini pasti dalam setiap organisasi memiliki struktur organisasi. Nah, hal tersebutlah yang membuat tujuan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya yaitu faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, pastinya kita perlu melakukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua yaitu teknologi yang digunakan. Misalnya kita melakukan suatu promosi dengan menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu anggota dan karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor dalam menentukan perancangan struktur organisasi. Dan yang terakhir yaitu ukuran organisasi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur struktur organisasi. Yang dimana unsur-unsur struktur organisasi ini ada 5, yaitu yang pertama ada spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan ini dapat saya contohkan seperti organisasi yang ada di dalam kampus. Contohnya HIMA. Nah, yang dimana HIMA ini terbagi lagi menjadi beberapa bidang. Misalkan bidang 1 itu mengurus tentang kemanusiaan, yang dimana lebih berfokus pada misalkan contohnya kegiatannya itu ada bakti sosial dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada standarisasi kegiatan, yang ketiga koordinasi kegiatan, yang keempat sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir yaitu ukuran satuan kerja, yang dimana kelima hal ini harus ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan organisasi, yang dimana bagan organisasi ini menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Yang kedua manajer dan bawahan atau rantai perintah. Nah, itu tuh contohnya kayak misalkan dalam suatu perhotelan itu ada CEO yang paling di atas. Terus ada yang kedua itu OM, Operational Manager. Terus ada leader, misalkan leader kitchen, leader housekeeping, dan lain sebagainya. Terus nanti di bawahnya juga ada staff-staff yang melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing. Terus yang ketiga ada tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu tingkatan manajemen seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk bagan suatu organisasi. Nah, bentuk bagan dalam suatu organisasi ini ada berbagai macam, yaitu yang paling di atas ini adalah bentuk piramid, yang kedua bentuk vertikal, terus ada bentuk horizontal, dan yang terakhir bentuk lingkaran. Nah, yang dimana saya contohkan dalam bentuk piramid,
bentuk bagan organisasi ini dapat kita lihat di sekitar kita, contohnya misalkan di kampus ataupun di sekolah-sekolah terdekat. Nah, yang dimana bentuk bagan ini, di yang paling atas ini merupakan top leader. Nah, yang dimana top leader itu dapat diberi contoh, misalkan dalam kampus itu merupakan rektor. Nah, terus ada dua bagian, yaitu merupakan wakil rektor di bawah rektor. Terus ada di bawahnya lagi itu merupakan koordinator bidang dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Nah, fungsi pengarahan ini pastinya agar semua yang dikerjakan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan, agar tercapai juga tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian suatu tujuan. Kedua yaitu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dimana proses ini yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Nah, tujuan adanya fungsi pengawasan ini yaitu pastinya untuk mengawasi kinerja dari masing-masing staf yang bekerja agar dapat sesuai dengan tujuan, dapat sesuai dengan waktu yang berjalan, sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian itu yaitu yang pertama, untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang terakhir yaitu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, yang dimana hal tersebut pastinya harus kita lakukan dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran manajemen dan manajer dalam organisasi, yang dimana jika terdapat kesalahan kata dalam penjelasan saya mohon maaf dan terima kasih.